wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aisyah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah bilisan yang berbentuk muhadharah. Oke, dakwah bilisan yang berbentuk muhadharah. Apa itu muhadharah? Muhadharah adalah sebuah kegiatan di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal, yakni kegiatan rutinitas yang sering dilakukan santri pada hari-hari tertentu. Muhadharah lebih cenderung seperti pidato menggunakan bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris. Contohnya, pidato biasanya dibawakan oleh seorang santri dengan materi yang dipersiapkan khusus sesuai tema apa yang ingin diberikan sesuai kebutuhan audiens. Orang yang berpidato atau disebut dengan orator biasanya menyampaikan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut dibincangkan. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin atau memimpin dan berorasi di depan khalayak ramai. Selanjutnya, pengertian dakwah bilisan yang berbentuk muhadharah. Nah, muhadharah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Dari suku kata hadara yuhadiru muhadharatan. Muhadharah adalah isim masdar qiyasi yang artinya saling hadir atau menghadiri. Sedangkan menurut istilah, muhadharah adalah suatu kegiatan aktivitas manusia dalam membicarakan suatu masalah dengan cara berpidato atau berdiskusi yang dihadiri oleh orang banyak, massa atau audiens. Adapun metode yang digunakan pondok pesantren dalam kegiatan muhadharah, yang pertama, metode ceramah atau pidato, yaitu para santri dilatih untuk menyampaikan materi dari pembina atau pembimbing dengan cara berpidato di hadapan para santri-santri yang lain. Yang kedua, metode diskusi, yaitu metode yang digunakan para santri untuk membahas masalah-masalah agama dengan cara saling berargumentasi untuk menemukan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Berikut beberapa bentuk kegiatan muhadharah di pondok pesantren. Yang pertama ada muhadharah rutin, yang kedua pelatihan muhadharah, yang ketiga bentuk pelatihan muhadharah. Yang pertama, muhadharah rutin yang digunakan menampilkan para santri untuk berceramah atau pidato di hadapan para santri yang lain, yang dilaksanakan biasanya setiap 1 minggu sekali, guna melatih mental para santri dalam berdakwah sehingga nanti para santri tidak merasa canggung lagi apabila ia terjun langsung ke masyarakat luas. Yang kedua, pelatihan muhadharah, yaitu dengan menampilkan para santri untuk berceramah atau pidato pada acara-acara hari besar Islam, guna melatih para santri untuk bisa menyampaikan materi keagamaan sesuai dengan tema yang berkaitan, juga sebagai bentuk implementasi dari kegiatan muhadharah rutin. Yang ketiga, bentuk pelatihan muhadharah, yaitu melalui perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh pihak pesantren. Dalam hal ini, para santri diharapkan mampu bersaing secara sehat untuk menjadi yang terbaik, juga sebagai wujud manifestasi kemampuan para santri selama mereka mengikuti pelatihan muhadharah di pondok pesantren tersebut. Semua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan bobot dan menyalurkan minat santri. Pesantren memberikan ruang kreatif kepada santri agar para santri nanti setelah keluar dari pesantren selain menguasai ilmu-ilmu agama juga
mempunyai keterampilan lain yang berguna. Selanjutnya, teori muhadharah. Menurut Eko Setiawan, muhadharah adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Yang kedua, menurut Hadi Rumpoko, berpendapat bahwasannya muhadharah bisa diartikan sebagai pidato, yakni pengungkapan pemikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di khalayak dengan maksud agar pendengar dari pidato tadi dapat mengetahui, memahami, menerima, serta diharapkan bersedia melaksanakan segala sesuatu yang telah disampaikan kepada mereka. Baik, selanjutnya komunikasi instruksional dalam kegiatan muhadharah. Yang pertama, tujuan kegiatan muhadharah di pesantren ini adalah untuk pembelajaran santri dalam berdakwah agar kelak para santri menjadi dai-dai yang handal, profesional, dan menjadi andalan masyarakat terutama di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Yang kedua, kegiatan muhadharah merupakan suatu kegiatan yang wajib yang harus dilakukan oleh para santri di pondok pesantren ini. Kalaupun kegiatan muhadharah ini juga terdapat pada pesantren-pesantren lainnya, namun ada satu hal yang membedakan adalah santri tidak hanya diwajibkan terjun di hadapan santri-santri saja, tetapi juga terjun langsung ke majelis taklim yang ada di lingkungan sekitar pondok pesantren. Nah, saat terjun ke masyarakat, tentunya santri didampingi oleh para pembina atau pembimbing sebagai tim penilaian. Yang ketiga, kegiatan muhadharah ini merupakan bentuk kegiatan yang wajib untuk santri dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 aliyah. Jenis-jenis muhadharah. Yang pertama, muhadharah rutin atau umum. Muhadharah rutin biasanya dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat. Dalam muhadharah ini diikuti oleh seluruh santri dari kelas 1 Tsanawiyah sampai dengan kelas 3 aliyah. Dalam isi acara pertama biasanya pembukaan, pembacaan kalam ilahi, pembacaan sholawat, sambutan, pidato, doa, dan penutup. Untuk pembagian tugas ini ditentukan oleh pengurus muhadharah yang dibantu oleh pembimbing. Yang kedua, muhadharah khusus, yaitu muhadharah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni pada acara-acara khusus Hari Besar Islam. Di sini para santri diberikan tugas untuk mengisi ceramah agama di majelis-majelis taklim di sekitar pondok pesantren tersebut, yaitu dengan menampilkan para santri untuk berceramah secara langsung ke masyarakat luas, guna melatih para santri untuk dapat menyampaikan materi keagamaan sesuai dengan tema yang berkaitan, juga sebagai bentuk implementasi dari kegiatan muhadharah. Dalam kegiatan muhadharah itu ada faktor-faktornya juga, yaitu ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang pertama adalah dukungan dari pimpinan pesantren dan pembimbing. Kreativitas pondok pesantren dan guru pembimbing dalam meluangkan pikiran dan waktunya merupakan dukungan yang sangat besar bagi santri dalam memberikan pembinaan kepada santri. Itu sudah seharusnya mereka senantiasa mengikuti jalannya kegiatan dengan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para santri agar para santri dapat berlatih dengan lebih baik. Yang kedua, pelajaran di sekolah. Nah, pelajaran di sekolah yang diberikan di pondok pesantren merupakan ilmu agama dan umum yang saling
terkait dan dapat mendukung para santri dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu agama yang telah diperolehnya baik dari sekolah maupun dari pesantren. Yang ketiga, dukungan fasilitas dan sarana. Fasilitas dan sarana di pondok pesantren cukup mendukung para santri dalam mengembangkan bakatnya berpidato. Di antaranya adalah kelas-kelas tempat kegiatan muhadharah dilaksanakan, majalah dinding yang membuat surat kabar, dan artikel-artikel perpustakaan yang ada dengan menyediakan buku-buku Islam. Yang keempat, kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan juga menjadi faktor pendukung dalam kegiatan muhadharah seperti kegiatan dakwah yang ada di pondok pesantren itu dapat mendukung para santri dalam mengembangkan bakatnya seperti kegiatan lomba berpidato, bertukaran ceramah dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Yang kelima, tata tertib pondok pesantren. Adanya peraturan dan tata tertib yang diterapkan di pondok pesantren ini juga merupakan faktor pendukung bagi santri untuk selalu disiplin dalam mengikuti kegiatan muhadharah. Karena dengan adanya tata tertib, para santri dapat mengatur waktu sehingga para santri dapat diarahkan dengan jelas. Tata tertib juga dapat menjadi pengontrol dan pemberi sanksi bagi siswa yang malas-malasan sehingga para santri dapat menjalankan kewajibannya sebagai santri dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, hambatan psikologis, yaitu hambatan dari para santri sendiri yang terkadang timbul kejenuhan dalam diri mereka untuk mengikuti kegiatan muhadharah. Mereka kurang bersemangat dalam mengikutinya. Hal ini dimungkinkan karena cara yang dipakai oleh pondok pesantren itu terlalu monoton, yakni kurang adanya kreativitas dari bimbingan muhadharah, dan juga disebabkan masih adanya kelalaian di dalam pengawasan selama muhadharah itu berlangsung. Yang kedua, hambatan dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pesantren. Walaupun dalam tabel dapat kita lihat bahwa fasilitas yang ada sudah mencukupi, namun ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki dan disediakan oleh pesantren. Setiap ruang bacaan yang tersedia masih sangat terbatas. Penyediaan jumlah buku-buku yang kurang variatif, ruang yang masih relatif sempit dan terbatas. Yang ketiga, hambatan metode pengajaran muhadharah yang kurang variatif sehingga terjadi kejenuhan terhadap para santri dan para santri menjadi enggan mengikuti kegiatan muhadharah atau hanya menjalankan kewajibannya saja karena metode yang digunakan masih monoton. Nah, itu penjelasan dari saya tentang dakwah bilisan yang berbentuk muhadharah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal jariah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.